Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali jumpa dengan saya, Hersy Bin Arif dari Forum News Network. Sebagian besar Anda, saya yakin itu merasakan satu situasi saat ini bahwa hukum hanya keras, tegas, lugas terhadap kelompok oposisi, kubu yang menentang pemerintah. Sementara kepada mereka yang pro pemerintah, itu hukum itu menjadi tumpul. Sementara untuk yang melakukan pelanggaran hukum juga abu-abu itu, ya, jadi dia bukan oposisi, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum, hukumnya juga tetap diterapkan, tetapi ringan. Perasaan Anda itu, saya kira bukan hanya monopoli Anda sendiri. Semua orang juga merasakan hal yang sama. Dan ternyata itu Jaksa Agung juga mengakui hal yang sama. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui ada disparitas tuntutan hukum terhadap para pelanggar pidana. Misalnya disebut dalam kasus Habib Rizik Syihab. Begitu juga dengan aktivis kami, Sahganda Nainggolan. Kita bisa nyebut lagi beberapa tokoh oposisi yang sekarang sedang menghadapi proses hukum, mulai dari Jumhur Hidayat, kemudian Anton Permana, dan banyak sekali teman-teman kami, aktivis kami di daerah yang juga sudah dihukum sangat berat. Padahal sebenarnya tuntutan pidananya itu harusnya ringan, bahkan sama sekali tidak ada. Misalnya dalam kasus Habib Rizik Syihab ini kan pelanggaran protokol kesehatan. Kita tahu dalam 3 kasus itu di Kerumunan Petamburan dia dituntut 2 tahun penjara, tapi kemudian hakim memvonis 8 bulan penjara. Terus kemudian di Megamendung dia dituntut dengan hukuman 10 bulan penjara dan divonis hanya denda 20 juta rupiah. Dan sekarang yang paling bikin heboh itu adalah perkara swab di Rumah Sakit Umi. Jaksa menuntut Habib Rizik Syihab dengan hukuman sampai 6 tahun penjara. Ini benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena di situ dikatakan bahwa Habib Rizik Syihab dianggap sengaja melakukan provokasi sehingga terjadi keonaran di tengah masyarakat. Nah, masalah ini dipersoalkan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi Persatuan Pembangunan Asrul Sani dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saya melihat Pak Jaksa Agung terjadi disparitas setelah keluarnya pedoman ini, yakni disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum ini. Khususnya disparitas ini terjadi dalam perkara-perkara yang sering oleh publik dimaknai atau berkaitan dengan kebebasan berekspresi, ya, hak berdemokrasi, ya, bersentuhan dengan yang ada di sana. Nah, disparitas ini misalnya saya lihat, ya, yang sekarang sedang prosesnya berjalan, tentu karena memang yang ini yang paling ramai di ruang publik, misalnya dalam kasus Rizik Syihab, dalam kasus Sahganda Nainggolan, ya, dan juga dalam kasus kalau dulu Ratna Sarumpait. Ini perkara-perkara ini dituntut maksimal 6 tahun, ya. Padahal saya lihat perkaranya yang didakwakan, ya, pasalnya sama, kemudian dikaitkan dengan status penyertaannya, pasal 55 itu juga sama, tapi tuntutannya beda. Kalau yang melakukan adalah bukan orang-orang yang dalam tanda kutip posisi politiknya berseberangan dengan pemerintah atau dengan penguasa. Ini mungkin nanti Pak Beni lebih mendalami lagi soal ini. Pak Beni lagi. Coba kita lihat misalnya kalau posisi politiknya itu tidak berseberangan dengan pemerintah. Katakanlah soal perkara petinggi Sunda Empire, Nasribang, Ratna Ningrum, Ki Ageng Rangga Sasana, itu tuntutannya 4 tahun. Nah, yang jadi soal juga, ya, ini kemudian menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan Agung, ya, juga
dalam tanda kutip loh ini Pak, masih dalam tanda kutip, tidak lagi murni menjadi alat negara yang melakukan penegakan hukum, tapi juga menjadi alat kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum. Ya, ini ada kritik yang cukup luas ya di masyarakat. Apalagi kemudian kritik ini dikaitkan misalnya dengan vonis yang kemudian dijatuhkan. Perkara sah ganda Nainggolan misalnya, setahu saya itu dituntut 6 tahun tapi divonisnya 10 bulan. Ya. Nah, kemudian juga Rizik Syihab, Pak Habib Rizik yang 2 tahun juga 10 bulan. Nah, saya kira kami perlu penjelasan Pak Jaksa Agung ya terkait dengan perkara ini, karena ini disampaikan oleh masyarakat kepada kami untuk disuarakan. Terima kasih. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Asrul Sani. Asrul Sani ini kan kita tahu dia adalah seorang politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang notabene adalah partai pendukung pemerintah. Jadi kalau mereka-mereka saja yang mendukung pemerintah itu merasa bahwa banyak sekali masyarakat kita yang diperlakukan tidak adil, terutama kelompok oposisi atau penentang pemerintah diperlakukan tidak adil, bagaimana dengan kelompok oposisi sendiri. Ini tentu saja sangat menarik. Tadi dia seperti saya sebut, Asrul Sani menyoroti dua kasus ya, contohnya itu Habib Rizik Syihab dan kemudian sah ganda Nainggolan. Dan kemudian kita tahu kan bagaimana hakim menjatuhkan vonisnya. Memang terjadi perbedaan yang luar biasa antara tuntutan dengan vonis. Sangat jauh sekali. Misalnya tadi saya sebut Habib Rizik Syihab di Petamburan dituntut 2 tahun penjara, tapi kemudian dijatuhi hukum dan kemudian jatuhi hukuman 8 bulan penjara. Dalam kasus di Megamendung dia dituntut 10 bulan penjara tapi hanya dijatuhi denda saja. Jadi sebenarnya ini memang bukan pelanggaran pidana kalau hanya denda saja. Dan yang kita harus tunggu ini sekarang adalah kasus suap bumi. Apakah hakim kemudian bisa tetap bersikap independen dengan menjatuhkan putusan yang sangat ringan? Karena biasanya itu secara ada semacam kesepakatan, hakim itu kalau menjatuhkan hukuman itu 2/3 dari tuntutan. Dengan begitu jaksa tidak lagi melakukan banding. Dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, jaksa mengajukan banding karena dianggap sangat ringan. Sementara pada kasus Sahganda Nainggolan, walaupun dia divonis 10 bulan penjara, tapi Sahganda mengajukan banding karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu bukan pelanggaran atau bukan tindak pidana. Nah, bagaimana jawaban dari Jaksa Agung? Jaksa Agung hanya menjawab secara pendek saja. Izin Pak, saya kita kan baru perubahan di dalam pelaksanaan. Kita memberikan suatu kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah atau untuk tertentu. Dan ini ada satu hal kelemahan. Bagaimana kita belum bisa mengawasi tentang adanya disparitas ini. Dan ini kami akan menjadi program kami Pak, agar nanti jam pidum tidak terjadi lagi ada disparitas, walaupun kita memberikan suatu kewenangan ke daerah, tetapi tetap pengawasan tetap ada pada kita. Jangan sampai ada disparitas ini terjadi kembali nanti Pak Jampidum. Walaupun Jaksa Agung menjawab secara pendek, tetapi apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung tadi semacam pengakuan bahwa memang ada perlakuan yang tidak adil, ada yang ketidakadilan di negeri ini. Tetapi seperti dikatakan oleh Jaksa Agung tadi, itu bukan policy dari pimpinan, bukan kebijakan dari Jaksa Agung seperti dipertanyakan oleh Asrul Sani tadi, bahwa kesannya jaksa itu menjadi alat kekuasaan. Karena tadi dia menyatakan bahwa sekarang ini kejaksaan mengeluarkan semacam pedoman untuk penuntutan untuk tindak pidana umum, dan itu memberikan kebebasan untuk di daerah-daerah. Kan biasanya itu di jaksaan ada yang disebut namanya rentut atau rencana penuntutan, dan itu dipaparkan oleh jaksa penuntut kepada atasannya, bahkan untuk kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang sangat serius itu sampai ke Jaksa Agung. Rupanya sekarang hal itu tidak dilakukan, dan itulah yang dimanfaatkan oleh para jaksa di tingkat bawah, menyampaikan tuntutan pidana secara maksimal, walaupun kasus-kasusnya itu sebenarnya kasus ecek-ecek, kasus seperti Habib Rizik Syihab dan kasus Sahganda Nainggolan. Kalau betul hanya itu alasannya karena adanya kebebasan di jaksa level bawah, tentu kita merasa lega dan berharap bahwa ke depan tidak akan terjadi hal-hal semacam ini. Tapi bagaimana dengan kasus yang berbeda? Ini kasus para jaksa yang main proyek. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 3
DPR RI Beni Harman dalam forum yang sama. Coba kita ikuti pernyataan dari Beni Harman. Kami ketika mengunjungi daerah-daerah mendapatkan banyak keluhan mengenai perilaku teman-teman kita yang masih ikut-ikut dalam permainan proyek. Jadi adalah jaksa, apalagi APBN ini, ya nitip proyek, ada pengusahanya melalui jaksa, titip proyek ini. Kalau enggak, ya di TSK-kan. Jadi mohon maaf saja, di daerah-daerah ini Pak banyak keluhan, penegak hukum itu mendapatkan alokasi sekian persen dari nilai proyek. Supaya apa? Supaya aman. Kalau nggak aman, ya tahulah konsekuensinya. Saya mendapatkan banyak sekali keluhan semacam ini di daerah-daerah, terutama yang mendapatkan dana alokasi APBN yang begitu banyak untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, proyek-proyek air minum bersih, dan sebagainya. Kalau bisa ini ditertibkan. Kemudian berkaitan dengan itu Pak, saya tidak pernah jemu-jemu menyampaikan soal ini. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah-daerah oleh kejaksaan, seringkali yang jadi masalah itu adalah perhitungan kerugian keuangan negaranya. Temuan BPK tidak punya temuan. Hasilnya jelas clear dan clear. BPKP juga tidak ada temuannya. Karena BPKP tidak ada temuan kerugian negaranya, BPK juga tidak ada, lalu teman-teman kita kejaksaan itu datang ke lembaga-lembaga semacam politeknik untuk menghitung kerugian negara. Ini jadi soal kita ini Pak, jadi penanganan kasus korupsi ini. Lalu yang mohon maaf, yang lebih lucu lagi, belum ada perhitungan keuangan negaranya, sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Kalau kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Asrul Sani, kemudian Beni Harman, ini memang banyak sekali persoalan-persoalan. Tadi kalau betul hanya persoalan penafsiran yang berbeda dalam kasus para anggota oposisi, kelompok oposisi yang dituntut hukuman sangat berat. Kalau yang kasus yang disampaikan oleh Beni Harman ini agak berat untuk mengeles. Ini kan persoalan permainan jabatan, soal korupsi juga. Sekali lagi kita perlu menyampaikan bahwa salah satu indikator bahwa negara itu demokratis, yakni ketika hukum tidak digunakan oleh penguasa untuk menekan kelompok oposisi. Pesan lain yang perlu kita sampaikan bahwa ketika sebuah negara itu berlaku tidak adil menggunakan instrumen hukum yang sering disebut sebagai tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka negara itu kita tinggal menunggu kehancuran sebuah negara. Bukan saya yang menyampaikan itu. Yang menyampaikan adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Anda pasti ingat ya dalam sebuah ceramahnya. Mari kita lihat apakah betul seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, kalau ketidakadilan terjadi di mana-mana ketika hukum digunakan oleh penguasa untuk menekan kelompok oposisi, menekan lawan-lawan politik, hukum tidak ditegakkan dengan secara adil, maka negara itu tinggal menunggu kehancurannya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.